buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah minggu kita, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tetaplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Aku
Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah keempat. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan,
dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Jadi
sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, demikianlah bunyinya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada firman ini mengingatkan kembali bagaimana besarnya karya Allah yang menciptakan bumi ini, terutama menciptakan manusia. Jadi proses penciptaan manusia bukanlah suatu kebetulan di dalam proses alam, tetapi di dalam penciptaan manusia Tuhan Allah sangat mempunyai banyak kuasa. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, maka dari hal ini beberapa pokok besar yang akan kita lihat, di mana di sini yang pertama, Tuhan Allah menciptakan manusia itu memiliki banyak keistimewaan, dan setiap orang harus menyadari bahwa sebenarnya dia memiliki banyak keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Pertama, dari sejarah penciptanya, bagaimana mulianya, berharganya manusia itu ketika Tuhan Allah berencana untuk menciptakan manusia, yaitu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu segambar dengan Allah, yang disebut dengan imago Dei. Bahwa melalui itu ada kemuliaan yang sangat besar dalam diri manusia, bahwa dia sendiri kepunyaan Tuhan Allah dan dia serupa dengan Allah. Kemudian lebih daripada itu, maka Tuhan juga memberikan keistimewaan kepada manusia. Yang pertama, manusia diciptakan tadi untuk menguasai bumi, untuk mengelola bumi, untuk berkuasa atas hewan-hewan di darat, untuk berkuasa atas hewan-hewan di dalam air, untuk berkuasa atas hewan atau burung-burung di udara. Maka semuanya itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tuhan Allah memberikan mandat, Tuhan Allah memberikan amanah kepada manusia, menitipkan ciptaannya kepada manusia
supaya segala sesuatunya yang ada di alam ini dikelola dengan baik, dikelola dengan sebaik mungkin agar dia dapat memberikan hasil yang berguna tanpa merusak daripada alam itu. Kemudian selain itu, Tuhan juga memberikan keistimewaan kepada manusia melebihi daripada ciptaan yang lainnya, melebihi daripada hewan-hewan, melebihi daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau hewan memiliki kelebihan, yaitu dia punya insting, dia bisa bergerak aktif, dan tumbuhan juga dia bisa bergerak pasif, dia juga memberikan oksigen. Tetapi manusia lebih dari itu, maka Tuhan memberikan rohnya. Bagaimana proses daripada Tuhan itu menciptakan manusia yang pertama? Kalau yang lainnya Tuhan menciptakannya dengan kata saja, dengan firman saja. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah bintang, maka bintang itu jadi. Tetapi untuk manusia, dia memerlukan suatu proses, yaitu melalui tanah, dibentuknya tanah atau debu. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia yang pertama itu, yaitu Adam. Allah menghembuskan nafasnya, lalu tanah debu tersebut menjadi hidup, dan itulah manusia yang pertama yang disebut dengan Adam. Yang lain hanya diciptakan melalui kata, tetapi manusia diciptakan dengan Allah secara istimewa. Berarti manusia itu harus menyadari bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang ilahi, ada pemberian Tuhan, yaitu rohnya sendiri. Rohnya diberikan kepada manusia, nafasnya diberikan kepada manusia, supaya manusia itu dapat hidup. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa besarnya kuasa Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu, betapa sempurnanya ciptaan Tuhan itu, terlebih betapa istimewanya manusia di hadapan Tuhan, lebih daripada makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menyadari kemahalan itu, menyadari harga yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu, maka dia juga harus melihat bagaimana hakikatnya, bagaimana maksud Tuhan menciptakan manusia itu, dan bagaimana awalnya Tuhan menciptakan manusia, dan arah yang dikehendakinya daripada manusia itu sendiri. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan menciptakan Adam, manusia yang pertama itu, dan dia diberi mandat untuk pergi ke Taman Eden, dan Adam melakukannya. Ia memberi nama kepada hewan-hewan, ia berkuasa atas Taman Eden itu. Tetapi ada sesuatu yang kurang bagi dirinya, yaitu dia merasakan kesepian, dan dia juga merasakan kekurangan. Lalu Tuhan juga memberikan hal-hal yang lainnya, yaitu ciptaan Tuhan berupa hewan untuk menghibur dia. Ternyata Adam juga belum menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Saudari, lalu Tuhan juga berkarya menciptakan Hawa yang mengambil dari tulang rusuk Adam ketika dia tidur nyenyak. Lalu
dari situ dijadikannya lah Hawa. Tersaudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, memang hal itu sangat mendasar. Bahkan dari sekolah minggu kita telah mempelajarinya, bagaimana Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, lalu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tetapi dalam dari firman ini kita harus menemukan segala sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yaitu tentang hakikat daripada manusia itu sendiri. Saudari yang dikasih oleh Kristus Yesus, bahwa dari nats ini kita akan melihat bahwa yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah yang menciptakan manusia segambar dengan Dia, memiliki roh, dan selain roh Tuhan memberikan akal budi atau pikiran, Tuhan juga memberikan hati nurani. Bahkan lebih dari itu, pada saat ini Tuhan juga telah memberikan pengetahuan sehingga hidup manusia itu mudah. Dari apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu juga harus mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan, untuk menghargai pemberian Tuhan. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita juga adalah makhluk yang ilahi, maka salah satu yang dikehendaki oleh Tuhan, manusia itu juga harus berperilaku seperti anak-anak Tuhan, karena dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, karena dia sehakikat dengan Tuhan Allah. Bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, dan bagaimana rencana Tuhan tadi supaya kita diberikan mandat, maka pergunakanlah itu dengan baik. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, hidupmu adalah berharga karena kamu adalah ciptaan Tuhan. Maka jangan berputus asa ketika kamu dalam kesulitan yang besar, ketika kamu dalam pergumulan, dalam sakit penyakit yang tidak sembuh, dalam pekerjaan yang belum dapat, atau dalam pendidikan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kamu harus melihat kamu adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Sebaliknya, ketika kamu juga mempunyai kuasa, ketika kita diberikan mandat untuk menguasai bumi, dalam arti bukanlah menjadi suatu kesewenang-wenangan atau kebebasan yang tidak peraturan, maka kita menjadi suka-suka untuk membunuh hewan, atau kita suka-suka untuk merusak lingkungan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka kita disuruh oleh Allah untuk memelihara dan menikmatinya, tetapi kita tidak disuruh Allah untuk menikmati lalu memusnahkannya. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena kita adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang ilahi, anak-anaknya Tuhan, maka kita juga harus bersikap sebagaimana anak-anak Tuhan. Itulah hakikat yang pertama, dasar yang pertama, manusia sebagai ciptaan Tuhan, ia harus berperilaku sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian dari firman ini dan perikop ini menjadi sebuah dasar di dalam pembentukan rumah tangga. Karena manusia itu tidak baik kalau seorang diri, maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan bagi dia. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka kata penolong yang sepadan ini sangatlah luar biasa maknanya, bagaimana dia sangat tepat untuk keadilan manusia, untuk kesetaraan gender, untuk kebahagiaan bersama. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
maka pada hakikatnya Tuhan telah memberikan hak dan kewajiban masing-masing kepada laki-laki maupun juga kepada perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan Ia juga berkata laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagaimana itu ada pada epistel tadi. Tapi perempuan juga adalah mahkota yang menjaga wibawa suaminya. Selanjutnya pada saat ini hal itu juga semakin diwujudkan melalui gerakan-gerakan kesetaraan gender atau emansipasi wanita, bahwa laki-laki dan perempuan sudah diupayakan supaya hak dan kewajibannya semakin merata. Tersaudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan pun dengan jelas menata kehidupan manusia antara laki-laki dan perempuan, sehingga masing-masing harus mengingat kodratnya, masing-masing harus mengingat haknya dan juga tanggung jawabnya. Laki-laki sebagai kepala, perempuan sebagai mahkota. Laki-laki diciptakan oleh Tuhan, Tuhan juga menciptakan perempuan dari laki-laki tersebut untuk tujuan menjadi kawan yang sepadan, teman yang sepadan. Tersaudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka teman yang sepadan itu memberikan banyak hal. Kalau kita mempunyai banyak teman, ya mungkin kita banyak mempunyai teman. Tetapi dalam hal yang cocok, ada sesuatu yang sangat melekat, kita mempunyai sahabat. Tetapi di atas itu, maka Tuhan memberikan suatu keistimewaan, yaitu teman yang sepadan, yaitu memberikan seorang penolong. Tersaudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka laki-laki maupun perempuan tidak boleh merasa dirinya saya lebih tinggi, saya lebih berkuasa, saya yang mencari duit, atau sebaliknya yang satu mengatakan saya yang lebih berharga dalam keluarga ini, saya yang mengurus anak-anak, saya yang mengurus rumah. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi yang teman yang sepadan. Mereka harus saling melengkapi. Kalau yang satu kurang, bisa ditutupi oleh yang satu lagi. Mereka harus saling mengasihi. Mereka harus saling melengkapi. Mereka harus saling mendukung. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian tersaudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari hal ini, dari topik kita, yaitu setara di hadapan Tuhan. Itulah adilnya Tuhan itu, bahwa Tuhan itu mempunyai banyak rencangan, Tuhan itu mempunyai banyak jalan, tidak hanya dikuasai oleh suatu gender atau suatu jenis kelamin atau laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Sebaliknya, ketika Tuhan memberikan suatu kelebihan banyak hal kepada perempuan, di mana perempuan atau ibu yang melahirkan anak, dia memiliki kelebihan, maka segalanya itu tidak boleh disombongkan. Segala kelebihan tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk merendahkan orang lain, karena semua manusia setara di hadapan Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena itu kita harus semakin sadar akan keadilan gender, kesetaraan gender, karena semua manusia sama di hadapan Allah.
Dan dalam unsur-unsur yang lain, maka keadilan sosial harus lebih diwujudkan karena semua manusia setara di hadapan Allah. Orang yang berkulit putih, orang yang berkulit sawo matang, orang yang berkulit gelap, maka semua itu adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Orang yang berbadan tinggi, orang yang berbadan pendek, maka semuanya itu adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan punya rencana atas hal itu. Jika banyak perbedaan, jika banyak keadaan yang beraneka ragam, maka saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus itu bukanlah sebuah kesalahan, itu bukanlah menjadi suatu bahan untuk menghina, bahan untuk ejekan, bahan untuk membuli, tetapi segala sesuatunya itu harus dilihat, wah, ternyata Tuhan itu menciptakan hal-hal yang berbeda untuk saling melengkapi. Tuhan itu menciptakan hal-hal yang berbeda sebagai keindahan. Dan ingat saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, keanekaragaman ciptaan Tuhan justru memberikan kekuatan, karena dari perbedaan itulah manusia dapat saling melengkapi, manusia dapat saling menutup kekurangan dan memberikan kasih kepada orang lain yang berbeda. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman-Mu yang menyadarkan kami dasar kami sebagai ciptaan-Mu. Ajari kami Tuhan sadar betapa mulianya kami di hadapan-Mu, sehingga kiranya Tuhan menuntun kami agar semakin seturut dengan Engkau, segambar dengan Engkau. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat umat-Mu yang mendengarkan firman ini, kiranya Tuhan yang menyertai mereka di dalam kehidupan pribadinya, terutama juga dalam kekeluargaannya, supaya anak dan orang tua saling mengasihi, supaya ayah dan ibu saling mengasihi, segala keluarga dapat harmonis di dalam firman, di dalam hal yang Engkau kehendaki. Saudara kami yang bergumul di dalam kekeluargaannya, kiranya Tuhan yang senantiasa menguasai hati mereka, supaya mereka penuh dengan kasih, supaya mereka penuh dengan saling menjagai. Ya Tuhan kami, berkatilah setiap jemaat-Mu, terlebih bagi mereka yang tidak dapat beribadah ke gereja, kiranya Tuhan senantiasa selalu bersama dengan mereka. Nah Tuhan, doa kami akan sampaikan dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.